Saudara-saudaraku, mari kita menyatu hati dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau dengan kasih-Mu yang begitu besar atas dunia ini. Kasih yang juga begitu besar atas setiap kami. Engkau menyatakan kasih-Mu itu dalam karya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat kami. Pengampunan adalah makna dan wujud nyata dari kasih-Mu yang begitu besar itu. Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk dimampukan memahami arti pengampunan-Mu bagi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus berkuasa atas setiap kami, sehingga kami beroleh pengertian. Kami mampu memelihara firman dan juga mewujud nyatakannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami memohon dalam kasih-Mu yang begitu besar itu, Engkau layakkan setiap kami untuk menerima sapaan sabda-Mu. Juga bagi hamba-Mu ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami terus dibangun dalam cinta kasih-Mu yang besar itu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah mengampuni setiap kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan bersama kita baca terambil dari Mazmur 130. Mazmur 130. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil dan saudara-saudara membaca ayat yang bernomor genap. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam hati dan hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Apa kabar saudara? Ada yang baik, ada yang luar biasa, tetapi itu semua menunjukkan bahwa semua baik. Dan baik itu karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini di depan saudara-saudara di bangku kedua dan di sini bangku pertama ada saudara-saudara kita yang berjas. Mereka akan diteguhkan menjadi penatua baru masa pelayanan 2014-2017. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Ada sukacita, ada deg-degan. Ya, tetapi yang jelas itu panggilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita kalau kita diperkenan untuk melayani Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, padamu ada pengampunan. Pada siapa itu? Pada Tuhan. Tuhan, padamu ada pengampunan. Dan kita tahu itu. Sebetulnya saya tidak usah khotbah pun kita semua tahu ya. Nah saudara-saudara, bolehkah saya bertanya, adakah dari antara saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian ini merasa belum pernah berbuat kesalahan sekalipun di dalam kehidupan yang Bapak Ibu jalani atau saudara-saudara jalani? Kalau ada silahkan berdiri. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum pernah berbuat kesalahan sekalipun dalam kehidupan di dunia ini? Adakah di antara saudara-saudara yang belum pernah melakukan pelanggaran apapun di dalam kehidupan ini? Baik melanggar lampu lalu lintas, baik melanggar entah aturan di sekolah ketika kita sekolah. Adakah saudara-saudara? Silakan berdiri kalau ada. Dan kalau ada yang di luar saya tidak bisa lihat, tolong nanti dilaporkan. Rupa-rupanya tidak ada, saudara. Rupa-rupanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan sekecil apapun dan tidak pernah melakukan pelanggaran sekalipun di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan manusia adalah hidup yang berelasi. Berelasi dengan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang hidupnya tanpa relasi. Kita semua adalah makhluk berelasi. Dan ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran misalnya, itu akan berdampak pada relasi kita dengan orang lain. Selalu akan berdampak pada relasi kita dengan orang lain. Ketika saudara melanggar lampu lalu lintas merah tapi saudara jalan terus, barangkali orang lain akan mengumpat, Dian wong ki. Gitu ya. Nekat ini. Itu akan berdampak pada relasi kita dengan orang lain. Kalau kita melakukan kesalahan entah dengan mulut kita atau sikap kita pada sesama kita, maka relasi antara kita dengan orang lain itu bisa terciderai oleh kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan. Jika relasi sudah terciderai, maka dampaknya akan ada orang-orang yang merasa diciderai hatinya, akan ada orang-orang yang merasa dikhianati dalam relasinya, akan ada orang-orang yang merasa disakiti karena tercideranya relasi itu. Dan untuk memulihkan relasi yang sudah diciderai ini, saudara-saudaraku, tidak mudah. Kata-kata bijak mengatakan butuh bertahun-tahun untuk membangun sebuah relasi yang baik. Tetapi hanya butuh sekian detik untuk menghancurkan sebuah relasi yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang merasa bahwa relasinya terciderai, itu reaksinya macam-macam, saudara. Reaksinya macam-macam, berbeda-beda. Ada yang reaksinya itu kemudian menyimpan cedera itu di dalam hatinya, dipikir siang malam, sehingga makan dia tidak enak, tidur tidak nyenyak, badannya kurus kering, cedera itu sampai mati di bawahnya. Bisakah itu terjadi di dalam kehidupan ini? Bisa. Ada orang yang bereaksi ketika relasi mereka terciderai, ingin segera menyelesaikannya. Ada yang cara-cara menyelesaikannya dengan baik-baik, klarifikasi, lalu it's okay. Tetapi ada juga yang menyelesaikannya disertai dengan kemarahan dan upaya-upaya melakukan pembalasan.
Ada yang ketika relasinya terciderai dan merasa hatinya tersakiti, kelihatannya diam saja. Tetapi sesungguhnya dia melipat lututnya, dia melipat tangannya, dia mengadukan seluruh perasaannya kepada Tuhan. Karena dia tidak mampu berkata apa-apa kepada orang yang menciderai relasi yang sudah dibangunnya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Itu yang bisa dilakukan. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika relasinya dicederai, mereka berkata, emang lu siapa? Gua ini bukan orang sembarangan. Gua bukan orang sembarangan, rasakan pembalasanku. Memang perlu dikasih pelajaran dia ini biar tahu rasa dia. Bisa, saudara? Bisa. Pendek kata, saudara-saudaraku, ada berbagai cara orang bereaksi atas kesalahan orang lain yang dilakukan pada diri mereka. Dan salah satu dari reaksi yang sekian banyak, reaksi yang tidak populer di tengah kehidupan dunia ini adalah mengampuni. Mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara yang terakhir yang saya sebutkan ini, mengampuni, adalah cara yang sekali lagi bukan cara yang populer di tengah kehidupan ini. Cara yang populer adalah menghukum orang yang bersalah. Cara yang populer adalah memberi pelajaran dengan berbagai cara pada orang yang bersalah. Cara yang populer adalah menunjukkan pada orang yang bersalah bahwa dia memang layak dan pantas dihukum. Itu cara-cara yang populer di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Cara-cara untuk memuaskan nafsu berkuasa, cara-cara untuk mempertahankan harga diri supaya orang tahu siapa kita. Itu cara-cara yang populer. Cara-cara yang dipakai oleh banyak orang. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Baik dalam kehidupan berumah tangga, antara relasi suami istri, relasi orang tua anak, atau sebaliknya, relasi saudara bersaudara. Itu bisa terjadi dalam kehidupan berjemaat, antara anggota jemaat yang satu dengan yang lain ketika merasa terciderai, bukannya mengampuni, tetapi menunjukkan siapa aku. Dan menunjukkan bahwa aku juga bisa melakukan seperti yang kamu lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara-cara yang populer di tengah kehidupan dunia ini juga bisa terjadi dalam kehidupan yang kita pandang mulia dan bermartabat, yaitu kehidupan pelayanan. Bahkan pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kita semua potensial untuk mengadopsi dan memakai cara-cara populer di tengah-tengah dunia ini juga dalam kehidupan pelayanan kita. Jika kita tidak sungguh menghayati adanya pengampunan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah kata yang sering kali kita dengar. Dan kita tahu pengampunan itu apa. Pengampunan itu kata yang sering kita ucapkan. Tetapi kadang itu hanya manis di bibir. Saudara, beberapa malam yang lalu saya melihat stand up komedi yang bercerita tentang caleg pemilu. Lalu si komika itu mempresentasikan dirinya sebagai seorang caleg yang kalah. Aku ikhlas, aku ikhlas. Begitu saudara. Ikhlasnya hanya di mulut,
Tetapi gayanya menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hatinya tidak ikhlas. Seringkali pengampunan yang kita nyatakan, ya aku sudah mengampuni dia, tapi dalam hati masih pating kruwel. Tidak tulus pengampunan itu. Padahal pengampunan itu kita tahu adalah manifestasi tertinggi dari kasih Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan ini tidak lain adalah untuk mengampuni setiap kita, supaya setiap orang yang percaya akan pengampunannya itu tidak binasa. Pengampunan adalah inti berita Injil. Ketika saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan di sana dituliskan pembebasan dari tuntutan atau hukuman karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Orang yang diampuni berarti dibebaskan sebebas-bebasnya sudah. Tidak ada sesuatu yang mengikat lagi antara aku yang mengampuni dan dia yang kuampuni. Dan itulah yang sudah Allah lakukan. Itulah yang diakui oleh pemazmur. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Karena padamu ada pengampunan, maka aku tidak menjadi dihukum. Karena padamu ada pengampunan, maka aku dibebaskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah sang pemazmur di hadapan Tuhan? Jadi apakah kita jika Tuhan tidak melupakan kesalahan kita? Tidak ada seorang pun yang akan mampu bertahan, alias akan binasa. Tetapi semua itu tidak terjadi karena di dalam Tuhan ada pengampunan. Oleh pengampunan itulah saudara-saudara sang pemazmur merasakan bahwa dirinya dibebaskan. Dia diangkat dari jurang yang dalam, dari hukuman akibat kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Pengampunan itu dihayati sebagai wujud kasih setia Tuhan. Dan pengampunan itulah yang Bapa nyatakan bagi manusia, bagi kita semua, melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sedang ada dalam masa prapaskah, menghayati bagaimana Kristus rela menderita sebagai wujud nyata kasih Allah untuk pengampunan dosa-dosa dan kesalahan kita. Namun saudara-saudara, pengampunan inilah yang seringkali tidak terhayati dengan baik oleh kita semua. Kita yang mengaku percaya kepada Kristus, yang adalah jalan pengampunan Bapa atas manusia. Lalu apa akibatnya? Ketika kita kurang menghayati atau tidak mampu menghayati pengampunan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Akibatnya saudara-saudara, betapa sering kita sengaja bukan hanya mengingat-ingat kesalahan, tetapi menyimpan kesalahan orang lain, dan dengan demikian kita memelihara sakit hati di sepanjang hidup kita. Lalu ketika kita diminta mengampuni, Masya Allah sulitnya. Betapa mudah didasari sakit hati yang kita rasakan, kita mengupayakan pembalasan, bahkan jika mungkin pembinasaan atas orang-orang yang kita nilai sudah bersalah kepada kita. Sama sekali bertolak belakang dari apa yang sudah Tuhan lakukan atas kita. Kita mau menerima pengampunan Tuhan, tetapi kita tidak mau memberi pengampunan. Kita mau menerima pengampunan Tuhan yang tanpa syarat itu, tetapi ketika kita mau mengampuni, kita mematok syarat-syarat tertentu di dalam kehidupan kita.
Kalau dia begini, kalau dia begitu, aku mau mengampuni. Tapi kalau dia tidak begini dan tidak begitu sesuai dengan keinginanku, tiada ampun bagimu. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal setiap minggu saudara-saudara kita berdoa. Apa doa kita, saudara? Ampunilah kami. Silahkan saudara ucapkan. Ampunilah kami. Mudah mengucapkannya ya saudara ya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Faktanya saudara-saudara, begitu sulit kita mengampuni orang lain. Faktanya saudara-saudara, begitu mudah Tuhan mengampuni kita ketika kita memohon pengampunannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika kami mempersiapkan khotbah ini dan kemudian bicara soal pengampunan, ada sesuatu yang menarik dari pemahaman saudara-saudara kita Batak tentang kata pengampunan ini. Orang-orang Karo mengatakan, alemindo salah kami bagini, alemi kami salah kalak si litman kami. Apa itu? Ada orang Karo di sini? Bisa itu? Ya. Bagi orang Batak pada umumnya mengatakan begini, saudara. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Gak ngerti artinya. Itu kata-kata yang sangat indah, saudara. Sesanami dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Sesa itu artinya hapus. Hapus. Saudara, kalau saudara menuliskan sesuatu di kertas ini lalu hapus, itu tidak ada lagi kelihatan di sini. Alami bahasa Karo itu berarti tuntas. Tuhan tuntaskan dosa kami, dicabut sampai ke akar-akarnya. Gak ada lagi yang tersisa. Sesanami, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Hebat. Gampang mengucapkannya, saudara? Gampang. Bagaimana mempraktekannya? Amit-amit Pak susahnya. Kenapa? Jawabnya hanya satu. Karena kita tidak sungguh menghayati bahwa padamu ada pengampunan, Tuhan. Tuhan yang maha kudus, maha kuasa, maha segalanya itu, ketika berhadapan dengan kita yang penuh dosa, tidak melihat keberdosaan kita. Dengan cinta kasihnya yang besar itu, dia ampuni kita. Tapi kita sering sok. Jadi orang yang paling benar. Jadi orang yang paling suci. Jadi orang yang paling hebat. Memandang orang lain sebagai orang yang tidak ada artinya di hadapan kita. Bagaimana jika Tuhan memandang kita, you gak ada artinya di hadapanku. Mampuslah kita. Loh iya saudara, mampuslah kita. Tetapi bukan itu yang terjadi. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, wujud nyata kasih Allah atas dunia ini, maka setiap kita akan diselamatkan. Oleh apa? Pengampunan yang Allah berikan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pengampunan ini menjadi way of life kita, di dalam kita membangun relasi dimanapun juga kita berada, relasi kita di tengah-tengah keluarga, selalu ada pengampunan pada setiap kesalahan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah. Tidak akan pernah terdengar perceraian di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Ketika pengampunan itu menjadi way of life kita,
di dalam kita berpelayanan. Maka betapa indah relasi antar pelayan di tengah-tengah jemaat ini. Ketika yang seorang berbuat salah, lalu dia mengakui kesalahannya. It's okay, saya juga tidak sempurna, saya tahu kesalahanmu. Mari kita berjalan lagi ke depan untuk melayani bersama-sama. Dalam catatan yang baru, yang lama sudah sesa, hapus. Wes ora ketok meneh, udah nggak kelihatan lagi. Jika pengampunan itu menjadi way of life dalam kita berelasi dengan teman-teman sekerja kita, dengan tetangga-tetangga kita, alangkah indahnya kehidupan dunia ini. Hidup kita akan penuh dengan kemerdekaan. Kita tidak dicengkeram dan dibelenggu oleh sakit hati, kecewa, marah, dan kemudian mau melakukan pembalasan. Jauh itu dari kita. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam sukacita karena pengampunan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang menghayati pengampunan dari Tuhan, kita akan digerakkan dengan hidup penuh pengampunan. Kita akan dimampukan untuk menyatakan pengampunan Tuhan itu lewat pengampunan demi pengampunan yang kita beri. Saya akan menutup khotbah saya dengan mengajak saudara-saudara menyaksikan sepenggal film. Durasinya 4 menit. Film ini berkisah antara orang tua dan anak, si bapak yang sudah membunuh ibunya, dan mereka bertemu di penjara, terhalang oleh kaca, dan hanya dengan cara itu mereka bisa.
sampai kita mengampuni. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan pengampunan Tuhan itu dan siap untuk membuka keran hati kita mengalirkan pengampunan itu. Terpujilah Tuhan. Amin.